Oh, I missed you, Mr. Tusk. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk nasib paling mengerikan yang dialami karakter film horor yang pastinya lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Hati-hati, akan ada spoiler. You live in a sunken place. Nomor 10, Hidup Tapi Terjebak, The Human Centipede First Sequence. Dalam film pertama Human Centipede, 3 turis di Jerman menjadi korban seorang dokter bedah gila bernama Joseph Heither. Ia punya rencana menjijikan menyatukan para korban melalui operasi untuk membentuk satu saluran pencernaan. Semua yang terjebak menderita, tapi Lindsay lah yang paling parah. The lips from B and C and the anus of A and B. Setelah mencoba kabur, ia justru dihukum dengan dijadikan segmen tengah. Keadaannya makin putus asa ketika Katsuro memilih bunuh diri, Heither terbunuh dalam baku tembak, dan Jenny meninggal karena infeksi. Lindsay akhirnya benar-benar sendirian, tak berdaya, dan terjebak di tengah ciptaan mengerikan ini. Tidak ada penyelamatan, tidak ada jalan keluar. Benar-benar salah satu takdir paling mengerikan yang pernah ada di film horor. Nomor 9, terpenjara di pikiran Madison, Malignant. Because they literally share the same brain, I think he's able to trick her mind and make her think she's living her life as usual, essentially placing her in a mental prison. When in reality, Gabriel has hijacked her body and is using it himself. Gabriel May memang monster dalam Malignant, tapi kisahnya juga tragis. Sebagai kembar parasit, ia tidak pernah punya kehidupan sendiri. Otaknya tetap tertanam di dalam tengkorak Madison, diam selama bertahun-tahun sampai akhirnya bangkit dan mengambil alih, meninggalkan jejak pembunuhan brutal. Untuk merebut kembali hidupnya, Madison harus berhadapan dengan Gabriel di ruang pikiran yang mereka bagi bersama. You have to fight him. Madison's not home. Madison, he killed your babies. He was the cause of your miscarriages. He was feeding off of your fetuses to build himself back up. Ia menipunya dan akhirnya mengurung Gabriel di dalam penjara mental. Artinya, Gabriel kembali tertekan dan tidak bisa keluar. Ia tidak dibunuh, tidak diusir, hanya dikembalikan ke tempat yang paling ia ingin hindari. Sebuah penyiksaan tanpa akhir, menyeramkan sekaligus menyedihkan. We share the same brain. Nomor 8, disiksa di ruang cermin, Suspiria. Kom maar hier. Kom. Kom to me. Hier dan. Bayangkan terjebak di sekolah tari yang ternyata dijalankan oleh kelompok penyihir. Itulah yang dialami Olga Ivanova di remake Suspiria karya Luca Guadagnino. Setelah berselisih dengan Madame Blanc, ia dikurung di sebuah ruang penuh cermin. If you feel ill at any time, just stop. You start here. And Saat Susie Benin menari di bawah kendali Blanc, setiap gerakannya membuat tubuh Olga terpelintir dan hancur dengan cara yang mustahil bagi manusia. Setelah itu, tubuh Olga yang masih hidup diseret dengan kait ke ruang bawah tanah bersama korban-korban cacat lainnya. Ia dibiarkan hidup dalam penderitaan sampai akhirnya Susie mengabulkan permintaannya untuk mati. Baru disitulah Olga bisa beristirahat dengan tenang. Nomor 7, Hidup di Bawah Tanah, Barbarian. Dengan wujud menyeramkan dan tindakannya yang brutal, mudah menyebut Mother sebagai monster. Tapi ketika tahu asal-usulnya, kita sadar kalau ia sebenarnya adalah korban. Ia tidak terlahir jahat, melainkan hasil dari penyiksaan panjang oleh Frank, penjahat sesungguhnya dalam Barbarian. Frank menculik perempuan, menyiksa mereka, bahkan anak-anaknya sendiri. Mother adalah salah satunya, dibesarkan dalam kegelapan tanpa akses ke dunia luar, tanpa kesempatan menjalani hidup normal. Ia tumbuh sekaligus sebagai anak, ibu, dan monster, tanpa pernah benar-benar memahami artinya. Right here we're safe. And she's gonna make it through the night. Come morning time, then we can worry about taking her to town. How do you know she can't get in here? Shit, I've been living in this place more than 15 years, and she ain't never came in this motherfucker.
Sebuah nasib tragis yang tidak akan kamu doakan bahkan pada musuh terburukmu. Nomor 6, terpaksa menjadi Candyman. Candyman. He's been hiding in the walls. Dalam legenda Candyman, tidak ada yang dengan sukarela menjadi roh bertangan kait. Itu selalu muncul dari trauma dan ketidakadilan, sebuah siklus kekerasan rasial yang terus diwariskan. Transformasi Anthony adalah salah satu yang paling brutal. Ia tidak langsung mati, melainkan dimutilasi, diberi tanda dengan kait, dan dibiarkan di antara hidup dan mati. They smear honeycomb from the nearby hives on his chest and let the bees sting him. A crowd started to form to watch the show. Transformasinya dimulai dari sengatan lebah yang menjalar seperti infeksi, membuat kulitnya membusuk seolah ia sekarat dari dalam. Ia kemudian mulai berhalusinasi, melihat dirinya berubah menjadi Candyman. Pada akhirnya, ia ditembak polisi dan benar-benar berubah menjadi legenda terkutuk itu. Dari seorang seniman yang berjuang keras, Anthony dipaksa memikul peran yang sama sekali tidak ia inginkan. You are far from innocent, but they'll say you were. That's all that matters. Nomor 5, menjadi seperti walrus, Tusk. What happened? Oh, my dear boy, well, you passed out right in front of me. So tired. I mean, one moment I'm waxing lyrically about my many ocean voyages, next thing I know you fell out of your chair and collapsed. Ada nasib yang jauh lebih menyeramkan daripada mati, dan yang dialami Wallace Britton adalah salah satu yang paling aneh sekaligus mengerikan. Tusk menceritakan kisah seorang podcaster yang bertemu dengan Howard Howe, pria eksentrik yang terobsesi pada seekor walrus bernama Mr. Tusk. I think he wants me to turn into like... Awalnya, Howard terlihat hanya aneh tapi tidak berbahaya, sampai situasi berubah gelap. Wallace dibius lalu terbangun tanpa satu kakinya. Dari sana, Howard mulai menyiksa dan mengubah tubuh Wallace sepenuhnya. Lidah dipotong, tulang dirubah bentuk, gading palsu dipasang, semuanya agar Wallace bisa menjadi walrus. We were walking to dinner, were accosted by brigands in a back alley. My father was stabbed several times with a mugger's knife, and my mother's throat was slashed as if she were cattle. I was placed in an abandoned boys' home in Quebec. Boys whose lives had been destroyed. Meski akhirnya berhasil membunuh penculiknya, Wallace tetap hidup dalam keadaan menyerupai binatang. Di titik itu, kematian justru akan terasa lebih berbelas kasih. Walruses never cry! Nomor 4, terjebak di sunken place. Get Out. Sink into the floor. Wait. Sink. Bayangkan terkunci di penjara pikiran, bisa melihat dunia nyata tapi tidak bisa mengendalikan tubuhmu sendiri. Itu mimpi buruk yang tak tertahankan. Inilah yang dialami Chris Washington dan para korban keluarga Armitage dalam Get Out. Oh, no. 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 I do something. Setelah dihipnotis oleh sang ibu Missy, Chris terjatuh ke dalam sunken place. Ruang gelap tak berujung di mana ia hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apapun. Hilangnya kendali penuh ini yang juga menjadi alegori pengalaman orang kulit hitam di Amerika sudah cukup menakutkan. Belum lagi rencana akhir keluarga Armitage, memindahkan otak klien mereka ke tubuh korban sementara kesadaran aslinya tetap terjebak. This is crazy. Okay, I'm done. Chris berhasil lolos, tapi banyak korban sebelumnya tidak seberuntung itu. You ruined my Nomor 3, dikejar selamanya. It Follows. I shall tell you all. If one settling a pillow by her head should say, that is not what I meant at all. Kalau terjebak di kegelapan itu menakutkan, diburu makhluk yang tak bisa dihentikan jauh lebih menakutkan lagi. Entitas dalam It Follows tidak pernah lelah. Kemanapun korban berlari, ia pasti menemukan jalan untuk menyusul. I saw a girl in the kitchen. Jay, I love you. You're okay. Yang paling parah, makhluk ini bisa berubah wujud dan hanya terlihat oleh korban.
Di akhir film, Jay tampak aman, tapi sosok samar terlihat berjalan mendekatinya. Tanda ancaman belum selesai. Karena kutukan ini menular lewat hubungan intim, Jay tahu ia tidak akan pernah hidup normal. Begitu entitas itu selesai memburu korban lain, ia akan kembali lagi padanya. Sebuah siklus tanpa akhir, tanpa jalan keluar. Do you feel any different? Nomor 2, pengorbanan yang sia-sia. The Mist. Dalam adaptasi The Mist karya Stephen King, sebuah kota kecil diselimuti kabut misterius yang dipenuhi monster mematikan. So, any boogeyman? Pretty scary, ain't it, Norm? Yeah, right. Norm? Norm? What the f***? Siapapun yang keluar dari toko tempat mereka bersembunyi pasti mati mengenaskan. Tapi bahaya sebenarnya juga datang dari sesama manusia yang panik di dalam. Kekacauan akhirnya memaksa David Brayton kabur bersama anaknya dan beberapa orang lain hingga mobil mereka kehabisan bensin. Well, we gave it a good shot. Nobody can say we didn't. Nope. Nobody can say that. Di tengah keputusasaan, David mengambil keputusan paling menyakitkan, menembak mati semua orang di mobil, termasuk putranya, untuk menghindari siksaan monster, menyisakan dirinya tanpa peluru. Beberapa detik kemudian, kabut lenyap dan militer datang menyelamatkan kota. Tidak ada horor yang lebih besar daripada menyadari bahwa semua pengorbanan itu ternyata sia-sia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, hidup dengan penyesalan. Seven. Here he comes. What? I wish I could have lived like you did. Ketika pembunuh berantai John Doe menyerahkan diri ke klimaks Seven, polisi tidak menyadari bahwa itu bagian dari rencananya. Ia mengaku sudah membunuh 5 orang berdasarkan 7 dosa mematikan, lalu menawarkan untuk menunjukkan 2 korban terakhir. Namun yang mereka temukan justru sebuah kotak berisi kepala istri detektif David Mills. Wanting people to listen, you can't just tap them on the shoulder anymore. You have to hit them with a sledgehammer. And then you'll notice you've got their strict attention. Hancur oleh amarah dan kesedihan, Mills menembak mati John Doe di depan para saksi, tepat seperti yang diinginkan si pembunuh, menyempurnakan lingkaran dosa. Meski mungkin ia tidak masuk penjara, rasa bersalah dan trauma pasti akan menghantui Mills seumur hidup. You lie! You're a liar! Shut up! That's what he wants. He wants you to shoot him. No! No! You tell me that's not true. That's not true. Become vengeance, David. Nah, she's all right. You tell me. Inilah contoh nasib paling realistis sekaligus paling mengerikan yang bisa menimpa seseorang. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin. No, what's in the box? Not till you give me the what's gun. in the box? Give me the gun. He just told you. Menurutmu, mana nasib karakter horor yang paling brutal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Phase 1 was the hypnotism. That's how they sedate you. Phase 2 is this. Mental preparation. It's basically a psychological pre-op.